Baik, kita lanjut dengan episode kedua, bab 7 tentang keamanan informasi dalam kuliah Sistem dan Manajemen Teknologi Informasi. Di dalam apa konsiderasi keamanan sistem informasi ada dua hal. Tujuannya adalah pertama adalah keamanan and freedom, aman dan kebebasan. Kemudian yang kedua adalah biaya dan risiko. Ini semuanya saling kait-mengkait sedemikian rupa sehingga apa tujuan informasi kita digitalkan, apa informasi kita kita kirim, informasi kita proses dalam kondisi aman sesuai dengan tujuan dari informasi itu kita proses. Informasi nomor PIN kita ke bank, kemudian kita akses menggunakan pintu-pintu akses ke account dan juga akses-akses data-data lain tentang aset suatu perusahaan yang digital. Nah, inilah saya kira menjadi pokok-pokok penting dalam tujuan keamanan sistem informasi. Nah, kalau kita lihat dari gambar di samping ini, ada 4 hal yang menjadi poin penting adalah threat atau ancaman, dan juga yang kedua adalah vulnerability atau kerentanan. Suatu sistem yang kita punya itu ternyata rentan terhadap suatu ancaman-ancaman, serangan-serangan, atau terhadap suatu bencana. Kemudian safeguard itu adalah bagaimana kita menjaga keamanan itu supaya hal-hal yang tidak kita harapkan itu tidak bisa masuk kepada aset kita. Hal-hal yang berkaitan dengan akses PIN atau akses-akses yang berkaitan dengan ATM kita atau kode-kode PIN kita untuk transaksi keuangan, itu hanya orang-orang yang sesuai dengan yang punya. Nah, di gambar sudah kelihatan sekali bagaimana kerentanan-kerentanan yang ada di ATM. Orang bisa di belakangnya yang sedang masuk ke ATM, kemudian mencoba-coba di PIN handphone sedemikian rupa sehingga lama-kelamaan dia akan ketahuan. Ada percobaan-percobaan untuk mendapatkan data, untuk mendapatkan suatu akses. Nah, disitulah yang barangkali ada teknik-teknik guardian, penjagaan, sedemikian rupa sehingga kita bisa ngeblok secara safe, secara secure terhadap apa-apa yang berkaitan dengan orang ataupun sekelompok yang ingin mengejar target kita. Itu gambar pundi-pundi atau target informasi lain. Nah, disitulah menjadi 4 hal yang perlu kita lihat di dalam satu keamanan sistem adalah ancaman, kerentanan, kemudian ada perlindungan, dan ada target. Ada sesuatu aset yang kita simpan, kemudian kita jaga, kemudian bagaimana kita melihat penjagaan itu ada kerentanan enggak? Ancaman-ancaman apa yang sering terjadi? Dalam suatu fisik kita bisa lihat, kita menyimpan uang di dalam suatu pundi-pundi, disimpan di dalam satu rumah, kemudian dijaga oleh kunci berlapis-lapis, kunci masuk rumah, kunci masuk kamar, kemudian dikasih suatu besi dan sebagainya. Itu adalah perlindungan. Tapi ada celah-celah bagaimana pencuri itu mencari suatu kerentanan, suatu kelemahan dari suatu sistem keamanan. Nah, pencuri dan ancaman-ancaman itu bisa masuk dengan segala teknik-teknik yang dia punya. Nah, ini saya pikir bisa dilihat antara threat atau target di situ, vulnerability, safeguard, result, dan explanation. Hacker want to steal your bank login credential. Itu ada satu contoh, ada satu target, kemudian ada hacker ingin masuk, mengancam akan masuk kepada target Anda. Yang kedua, employ post sensitive data to public Google plus group. Nah, ini membahayakan. Di dalam hacker want to steal your bank login credential, itu vulnerability adalah hacker create a phishing site nearly identical to your online banking site. Ini satu contoh. Pancingan-pancingan kepada orang yang ingin menipu, orang yang ingin mendapatkan akses itu dengan cara-cara phishing misalkan. Nah, sehingga penjaga itu atau safeguard itu bisa lihat bahwa only access
site using HTTPS misalkan, dan atau tidak sama sekali, sehingga hasilnya bisa no loss, tidak rugi, ataupun kerugian karena kita memberikan satu login yang didapat dengan cara-cara kehebatan dari hacker. Nah, sehingga perlindungan itu bisa efektif dan perlindungan itu tidak efektif. Di samping itu yang kedua, public access dapat diakses not secure group. Nah, ini yang membahayakan jika ada sesuatu yang sensitif information terhadap kondisi organisasi menjadi mudah. Password prosedur, employee training, kemudian juga loss of sensitive data, dan juga ini akan menjadi perlindungan yang tidak efektif. Nah, ini ada beberapa bagian, ada ancaman, ada loss. Karena human error, karena computer crime, karena natural disaster. Kebakaran, kebocoran, banjir, dan sebagainya itu sebagai natural disaster. Kemudian ada loss yang berkaitan dengan barang-barang atau aset-aset karena tadi human error, karena computer crime, ada natural disaster, dan sebagainya. Itu yang harus menjadi suatu perhatian kita. Ini perlu kita lihat tadi contoh-contohnya dan juga hasil-hasil yang bisa menyebabkan kerugian dari kita sendiri ataupun kepada produktivitas kita. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan, sumber ancaman keamanan informasi adalah karena kesalahan manusia, karena computer crime, ada natural events and disaster. Nah, kerugian-kerugian dari keamanan sistem informasi menyangkut unauthorized data disclosure, incorrect data modification, faulty services, denial of services, and loss of infrastructure. Kerugian karena kerugian di aset-aset yang kita punya. Baik, saya lanjut dengan dampak dan respon keamanan ancaman informasi. Kita bisa melihat dampak dari keamanan informasi yang lalai sehingga akan merugikan sistem ataupun personal ataupun organisasi kita. Mulai dari denial of services, malicious insider, web-based attack, malicious code, phishing and social engineering, stolen devices. Pada tahun 2014, 23% itu paling tinggi di malicious code. Itu sampai 19.500 US dollar. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan web-based attack, dan berikutnya adalah yang berkaitan dengan denial of services. Itu bisa Anda lihat di tabel di samping ini. Demikian juga kita bisa melihat data average computer crime cost karena kita kecurian. Nah, untuk itu maka kita perlu melihat hal-hal yang berkaitan dengan keamanan, yaitu take security seriously, create strong password. Selalu kalau kita membuat password kan ditanya ini ada passwordnya lemah hanya dengan kata-kata, apalagi dengan ulang tahun, apalagi dengan kode-kode yang mudah ditebak. Use multiple password, kalau bisa sering diganti. Kemudian send and no valuable data via email or messenger. Use HTTP or trusted reputable vendor. Remove high value asset from computer. Nah, ini bagaimana Anda bisa menjaga safeguard tadi. Clear browsing history, temporary file, dan cookies. Regularly update antivirus software. Demonstrate security concern to your fellow worker. Follow organizational security directive and guidelines. Consider security of all business initiative. Nah, ini juga Anda harus bisa melihat sejauh mana kebijakan keamanan, manajemen risiko yang ada di dalam digitalisasi, kemudian mana data sensitif, mana proses data, dan bagaimana pembagian dan pengubahan data. Ini menjadi hal yang sangat krusial di dalam respon organisasi terhadap ancaman itu. Nah, di situ bisa kita lihat antara hardware, software, data, prosedur, dan people. Ada technical safeguard, ada data safeguard, ada human safeguard. Nah, di technical menyangkut identification and authorization, encryption, firewall, malware protection, application design. Di data menyangkut data right and responsibility, password, encryption, backup and recovery, physical security. Dan di human menyangkut bagaimana kita nyewa tenaga kerja, bagaimana melakukan training, menggunakan
password yang ada bisa merusak keamanan dari suatu organisasi. Edukasinya bagaimana, prosedur designing, administration, assessment, compliance, and accountability. Ini saya kira hal-hal yang perlu kita lihat di dalam konteks perlindungan hardware, software, data, termasuk prosedur dan orang.